Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Muhammad Rianadi Ismail ingin mempresentasikan kurikulum Merdeka yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester 1 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Oke, langsung saja. Modul ajar kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran informatika, bab 8 tentang dampak sosial informatika, Fase E, kelas 10 semester 2 SMA Negeri 1 Teras, disusun oleh saya Muhammad Rianadi Ismail, Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2024. Untuk jenjang sekolah yaitu SMA, fase E atau kelas 10 mata pelajaran informatika. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menarik pelajaran dari sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, menjelaskan hak kekayaan intelektual dan lisensi, aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk TIK, serta mampu menjelaskan berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika serta peran informatika di bidang lain. Untuk kompetensi awalnya yaitu mengetahui penggunaan komputer dan internet, alokasi satu pertemuan 3 kali 45 menit, untuk poin profil pelajar Pancasila ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Target peserta didik yaitu reguler atau tipikal, mode pembelajaran tatap muka, contextual teaching and learning atau CTL. Untuk pendekatan pembelajarannya saya menggunakan pendekatan kontekstual. Untuk model pembelajaran yang digunakan menggunakan model Think, Pair, Share atau PTS. Selanjutnya metode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan diskusi, presentasi, dan tugas. Selanjutnya sarana dan prasarana yaitu prasarana laboratorium komputer dan jaringan internet. Sarananya komputer, laptop, handphone, atau LCD proyektor. Untuk sumber belajar ada buku paket informatika fase E kelas 10 untuk siswa, buku paket informatika fase E kelas 10 untuk guru, YouTube, dan internet. Masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu mengandung ABCD, peserta didik itu audiens, mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarahnya itu behavior atau B, yang narasumbernya dari internet itu condition atau C, dan mempresentasikan di depan kelas dengan jelas itu D atau degree. Untuk tujuan pembelajaran harian yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna yaitu 1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan memahami sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan memahami pentingnya peran teknologi informasi dan kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pertanyaan pemantik. Bagaimana teknologi informatika memengaruhi cara kita berkomunikasi satu sama lain? Apakah ini membawa dampak positif atau negatif dalam hubungan sosial? Lalu yang kedua, ada peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana dampaknya terhadap pola pikir dan perilaku kita? Selanjutnya, rencana asesmen. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi minat bakat peserta didik, mengetahui gaya belajar peserta didik, dan langkah awal untuk pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi. Ranahnya yaitu psikomotorik. Untuk bentuk instrumennya isi singkat, instrumennya ada terlampir, untuk tekniknya tes. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran memupuk rasa gotong royong antar peserta didik dengan membuat kelompok dalam pemecahan suatu masalah. Untuk ranahnya yaitu afektif, pengamatan bentuk instrumennya pengamatan presentasi, untuk instrumen terlampir, teknik non-tes. Selanjutnya untuk urutan kegiatan pembelajaran, tahap pendahuluan. Pada kegiatan ini, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik.
Selanjutnya diinstruksikan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengawali pembelajaran. Berikutnya yaitu mengecek kehadiran peserta didik dengan absensi. Terus lalu guru memberikan pretest tentang materi perkembangan komputer dan tokohnya melalui media Kahoot. Dan yang terakhir untuk pendahuluan yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Masuk ke kegiatan inti. Untuk sintak pertama yaitu orientasi masalah. Peserta didik diberi stimulus dengan menampilkan video perkembangan komputer dan tokohnya melalui media YouTube. Berikut linknya. Setelah itu, peserta didik diberi stimulus dengan menampilkan video perkembangan komputer dan tokohnya, lalu guru memberi pertanyaan pemantik berdasarkan isi video berupa pertanyaan berikut. Apa kalian memiliki komputer atau laptop? Yang kedua yaitu menurut kalian apa tujuan utama dari buatnya komputer? Setelah itu peserta didik menanggapi pertanyaan pemantik berdasarkan video yang telah ditampilkan. Untuk sintaks kedua yaitu mengorganisasikan kegiatan. Di sini peserta didik membuat kelompok yang duduknya menjadi satu kelompok yang sudah ditentukan menggunakan media Wheel of Names. Selanjutnya guru memberikan LKPD melalui media kahoot.it berdasarkan kelompok diskusi yang sudah dibagi. Masuk ke sintak ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu peserta didik secara berkelompok mengamati dan berdiskusi tentang LKPD. Selanjutnya guru membimbing peserta didik mengerjakan LKPD. Setelah itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi terkait materi. Selanjutnya peserta didik berdiskusi untuk menyamakan persepsi yang diperoleh dari hasil diskusi. Dan terakhir peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang ada di LKPD. Untuk sintak keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yaitu peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Lalu peserta didik di kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi yang disajikan kelompok tersebut. Untuk sintak 5 yaitu menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, yaitu di mana peserta didik bersama guru berdiskusi untuk mengevaluasi kesulitan yang dialami peserta didik selama pembelajaran. Lalu setelah proses diskusi dan presentasi, peserta didik merangkum hasil pembelajaran. Untuk kegiatan pelajaran terakhir yaitu penutup, di mana peserta didik bersama guru merefleksi pembelajaran dengan meminta simpulan mengenai pokok-pokok informasi berdasarkan hasil diskusi. Yang kedua yaitu peserta didik menerima informasi tentang rencana kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dan guru menutup kegiatan bersama pembelajaran dengan berdoa bersama dan salam. Untuk poin selanjutnya yaitu pengayaan komponen lain, remedial, dan referensi. Untuk pengayaan dan remedial, program pengayaan yaitu bentuk penggayaan untuk peserta didik yang nilainya sudah tuntas atau nilai 75 ke atas. Dengan catatan guru memberikan tugas yang lebih menantang mengenai materi yang diajarkan. Untuk program remedial, bentuk remedial untuk peserta didik yang nilainya belum tuntas atau nilai 74 ke bawah, yaitu memberikan tugas tambahan pada peserta didik yang belum tuntas dengan kriteria soal sesuai nilainya. Untuk komponen lampiran yaitu ada bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD, asesmen pengayaan dan remedial, instrumen selanjutnya adalah instrumen penilaian, jurnal refleksi, lembar survei kepada guru. Untuk glorasium sebagai berikut, daftar pustaka juga sebagai berikut. Selanjutnya untuk lampiran 1 yaitu bahan ajar, di mana bahan ajar berisikan identitas mata pelajaran informatika fase E kelas 10 semester 2 dan masuk ke bab 8. Untuk CP-nya yaitu atau capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menarik pelajaran dari sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, menjelaskan hak kekayaan intelektual dan lisensi, aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk TIK, serta mampu menjelaskan berbagai bidang studi dan profesi
bidang informatika serta peran informatika pada bidang lain. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarah yang bersumber dari internet dan mempresentasikan di depan kelas dengan jelas. Peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk petunjuk penggunaannya yaitu bahan dasar dirancang untuk pelaksanaan pembelajaran dan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Pokok materinya yaitu perkembangan komputer dan tokohnya. Untuk isi dari bahan ajaran adalah sebagai berikut. Ini mengambil dari buku paket siswa kelas 10 informatika. Untuk lampiran kedua yaitu untuk media pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarahnya yang bersumber dari internet dan mempresentasikan di depan kelas dengan jelas. Peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Berikut tabelnya yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mengetahui perkembangan komputer dan tokohnya. Untuk jenis medianya yaitu video YouTube, deskripsi media yaitu visual, audio, dan kinestetik. Fungsi dari tujuan pembelajaran yaitu memberikan gambaran pada peserta didik mengenai perkembangan komputer dan tokohnya. Untuk cara penggunaannya yaitu ditampilkan melalui layar LCD di ruang kelas atau di laboratorium. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mengetahui perkembangan dan tokohnya. Jenis medianya yaitu PPT, visual, deskripsi medianya yaitu menggunakan visual. Fungsinya memberikan gambaran pada peserta didik mengenai perkembangan komputer dan tokohnya. Cara penggunaannya dengan ditampilkan melalui LCD di ruang kelas atau di laboratorium. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu bekerja sama secara berkelompok guna meningkatkan kerjasama antara peserta didik satu dengan yang lain. Untuk membagi kelompok secara acak yaitu menggunakan wheel of names, dan untuk mengerjakan LKPD menggunakan kahoot.it. Selanjutnya peserta didik mampu merepresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dikerjakan melalui PPT, yaitu memberikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah dilakukan, menampilkan slide menggunakan layar LCD di ruang kelas atau laboratorium. Yang terakhir yaitu peserta didik beserta guru mengevaluasi, merefleksikan, dan meminta simpulan mengenai pokok-pokok informasi berdasarkan hasil diskusi. Menggunakan ceramah yaitu memberikan feedback antara peserta didik dan guru sebagai bahan evaluasi. Guru memaparkan menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab dengan peserta didik. Yang perlu ditandai yaitu jenis media yang digunakan beragam yaitu PPT, video dari YouTube, dan juga ceramah yang berhubungan dengan audio, visual, dan kinestetik. Hal ini merupakan penerapan dari DAP, Developmentally Appropriate Practice. Untuk media pembelajaran berupa PPT adalah sebagai berikut. Untuk media IT-nya ada laptop dan proyektor. Materi dari modul siswa berupa buku paket yang bisa diunduh di sini. Untuk materi dari video YouTube, perkembangan komputer dari masa ke masa dengan link berikut. Lembaran ketiga yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tujuannya peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarahnya yang bersumber dari internet dan mempresentasikan di depan kelas dengan jelas.
Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk langkah-langkahnya yaitu guru menampilkan scan barcode dan PIN guna masuk ke kahoot.it. Lalu peserta didik secara berkelompok meng-scan barcode dan memasukkan PIN. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan soal pilihan ganda. Pada akhir sesi, kelompok diminta untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Berikut untuk tampilan LKPD melalui media kahoot.it. Guna membuat jelas, berikut adalah daftar pertanyaannya. Dan pada akhir sesi atau di nomor 11, mari berdiskusi, maka inilah yang akan dilaksanakan oleh peserta didik untuk mencari materi berikut dan membuat sebuah mind mapping dengan menggunakan media kertas atau HVS ukuran A3 yang disediakan oleh guru. Lampiran keempat yaitu asesmen, pengayaan, dan remedial. Untuk rencana pengayaan yaitu peserta didik yang memiliki nilai di atas rata-rata dapat mengerjakan soal yang lebih tinggi tingkatannya. Lalu untuk peserta didik yang mendapat nilai di atas rata-rata dapat berperan sebagai tutor bagi teman sekelas yang memiliki nilai di bawah rata-rata atau tutor sebaya. Untuk rencana remedial, peserta didik yang mendapat nilai di bawah rata-rata akan diberi tugas untuk memperbaiki hasil tugas yang belum mencapai nilai KKM. Lampiran 5 yaitu untuk instrumen penilaian, asesmen formatif, penilaian kognitif, kisi-kisi instrumen sebagai berikut. Untuk instrumen soalnya juga sebagai berikut. Dan untuk poin nomor 2 yaitu penilaian keterampilan instrumennya sebagai berikut. Untuk pedoman penskoran, di poin nomor 3 yaitu lembar pengamatan ketercapaian profil Pancasila, di mana instrumennya adalah penilaian sikap kebinekaan global, instrumen sebagai berikut, dan bernalar kritis, instrumennya sebagai berikut. Untuk laporan 6 itu berisi tentang jurnal refleksi guru. Dan lampiran terakhir yaitu lembar survei kepada guru. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata itu dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.